Kalian pernah dengar nggak soal urban legend di Indonesia yang ceritanya bisa bikin bulu kuduk berdiri? Nah, salah satunya dan mungkin yang paling terkenal adalah Rumah Hantu Darmo di Surabaya. Jadi, siap-siap ya, hari ini kita bakal bongkar satu persatu lapisan misteri dari salah satu legenda horor paling ikonik di Indonesia. Ini nih pertanyaan intinya. Apa sih yang bikin sebuah tempat jadi angker? Apakah karena tragedi di masa lalu? Atau jangan-jangan kisah supernatural? Atau mungkin justru misteri yang nggak pernah terpecahkan? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita waktu kita menelusuri lorong-lorong gelap Rumah Hantu Darmo. Oke, kita mulai dari sini. Jadi ini bukan sekedar bangunan tua yang kosong biasa loh. Selama puluhan tahun, reputasinya sebagai pusat aktivitas gaib itu udah melegenda banget di Surabaya. Bisa dibilang, ini ikon horornya Kota Pahlawan. Nah, yang bikin ceritanya makin seru, reputasi angker rumah ini tuh nggak datang dari satu cerita aja, tapi ada dua versi. Dan dua-duanya sama-sama bikin merinding. Yuk kita lihat gimana kedua versi ini ngebentuk legenda yang kita kenal sekarang. Jadi, di satu sisi, kita punya cerita soal keserakahan yang dibayar mahal, pakai nyawa ya kan, perjanjian sama yang di bawah gitu. Terus di sisi lain, ada horor yang lebih nyata, kebrutalan manusia. Dua cerita ini seolah-olah berebut, mau ngejelasin kenapa sih rumah ini angker banget. Kira-kira mana nih yang lebih bikin kalian merinding? Oke. Kita kupas dulu versi yang pertama ya. Ini versi yang paling populer, yang paling sering kita dengar, dan paling kental sama tradisi mistis di Indonesia. Ini adalah kisah tentang pesugihan. Sebuah jalan pintas jadi kaya, tapi taruhannya nyawa. Biar kita semua paham, kita perlu ngerti dulu konsep pesugihan ini. Ini tuh bukan sekedar minta-minta kekayaan ya. Ini adalah perjanjian kontrak serius dengan makhluk gaib yang risikonya tinggi banget. Dan selalu ada harga yang harus dibayar. Seringnya harganya itu nyawa manusia yang disebut tumbal. Jadi ceritanya begini, keluarga ini dapat semua yang mereka mau. Kekayaan, kemewahan, you name it. Tapi pas tiba waktunya bayar tumbal, mereka malah coba-coba ngakalin perjanjian. Mereka kabur lewat laut, mikirnya bisa lepas gitu aja. Tapi ya, mana bisa menipu kekuatan gaib. Ujung-ujungnya kapal mereka tenggelam, semua tewas. Dan yang tersisa cuma rumah kosong yang katanya nyimpen kutukan mereka selamanya. Nah, dari situlah legendanya makin menjadi-jadi. Sejak rumah itu kosong, warga sekitar mulai ngalamin hal-hal aneh. Ada yang dengar suara tangisan lah malam-malam, ada yang lihat penampakan sosok hitam gede, macam-macam banget. Bahkan katanya siapapun yang nekat masuk bisa apes. Pengalaman-pengalaman inilah yang mengubah bangunan kosong ini jadi legenda hidup. Oke, sekarang kita geser ke versi kedua. Kalau tadi kita ngomongin dunia gaib, sekarang kita masuk ke teror yang jauh lebih nyata. Kisah kejahatan brutal yang nggak pernah terungkap. Versi kedua ini, jujur, mungkin lebih bikin merinding. Kenapa? Karena ini bisa aja beneran terjadi. Coba deh bayangin, malam itu ada laporan kebakaran. Petugas datang, tapi apinya kecil. Aneh kan? Pas masuk, mereka malah nemuan pemandangan yang jauh lebih ngeri. Seluruh penghuni rumah, suami, istri, anak-anak, sampai asisten rumah tangga, semuanya tewas dibantai. Rumahnya acak-acakan kayak dirampok, tapi apinya cuma kecil. Siapa pelakunya? Motifnya apa? Sampai detik ini, nggak ada yang tahu. Kasusnya dingin gitu aja, ninggalin misteri dan katanya arwah penasaran. Gimana? Dua-duanya sama-sama serem kan? Nggak heran kalau Rumah Hantu Darmo ini jadi legenda urban yang kuat banget. Dan kayak legenda-legenda besar lainnya, ceritanya makin abadi setelah diangkat jadi film di layar lebar. Betul, di tahun 2014, legenda ini akhirnya dibikin film. Dan yang menarik, dengerin deh kata sutradaranya. Dia bilang, filmnya itu nyoba gabungin kedua cerita tadi. Ada kisah keluarga yang tenggelam karena pesugihan, terus ada juga pembunuhan yang katanya terjadi pas malam suro. Buat yang belum tahu, malam suro itu dalam kepercayaan Jawa dianggap keramat banget, penuh aura mistis. Tapi ya, walaupun filmnya coba menggabungkan dua cerita, pada akhirnya yang lebih ditonjolkan itu cerita pesugihannya. Nah, inilah yang bikin versi supernatural dari legenda ini jadi makin viral se-Indonesia. Rumah Darmo jadi makin identik sama tempat di mana keserakahan manusia bertemu dengan kutukan abadi.
Oke, jadi kita udah lihat dua sisi ceritanya ya. Satu sisi tentang perjanjian gaib, sisi lainnya soal tragedi kemanusiaan yang keji. Tapi manapun yang kita percaya, semua ini ngerucut ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Pada akhirnya, mungkin udah nggak penting lagi mana versi yang benar. Yang tersisa itu ya aura mencekam dari rumah itu. Bayangan-bayangan tentang apa yang pernah terjadi di dalamnya. Kisah-kisah inilah yang bikin rumah Darmo nggak akan pernah mati. Jadi, pertanyaannya saya balikin ke kalian. Setelah dengar semua ini, berani nggak melangkahkan kaki masuk ke sana?